Cek cek. Cek cek. Nanti yang di musola dinyalain kameranya aja ya. Mic-nya kalau memang mau dinyalain satu aja, takutnya itu dengung. Yang dari handphonenya Pak Dimi itu speakernya langsung dimatiin aja. Kalau mau dari Aji aja speakernya.
dengung suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditangkap suaranya? Sakit dengung, Pak. Bisa ditangkap suara ini? Bisa. Bisa. Ya, kita akan meneruskan kitab kuliahnya. Kita lanjutkan aja yang kita baca kemarin, setiap itu kita baca hingga nanti ya semoga bisa Ramadan ini kita bisa dapat lumayan lah, semoga bisa syukur-syukur bisa khatam, tapi ya kita lihat aja. Baik, sebelum itu mari kita awali dulu dengan baca suratul Fatihah. على هذه النية ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى جميع الصالحين والصالحات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله يغفر له ويؤتي درجات بالجنة ونفعنا به بعلومهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kita sampai ke Hukiyah. Sebentar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal qabru raudatun min riyadil jinan au khufratun min khufarin nirani. Itu kemarin kita terakhir sampai itu. Maka ini ada kita lanjutkan. Hukiyah an Abi Bakrin. Hukiyah diceritakan an Abi Bakrin dari Abu Bakar al-Ismaili yang bangsa Ismail bi isnadihi dengan isnadnya dengan sanadnya an Utsmana dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu annahu sungguhnya Utsman bin Affan itu kana ono sapa Utsman bin Affan ada sapa Utsman bin Affan idza wusifa apabila disifati diceritakan disifati indahu di samping Utsman opo annaru neraka diceritakan di samping Utsman tentang neraka lam yakun maka tidak ada sapa Utsman iku yabki menangis. Jadi Utsman kalau mendengarkan cerita neraka itu biasa saja, enggak menangis. Wa idza wusifat dan apabila disifati opo al qiyamatu kiamat diceritakan kiamat kepada Utsman maka lam yakun tidak ada sapa Utsman iku yabki menangis. Mendengarkan cerita kiamat juga enggak menangis. Wa idza wusifa apabila diceritakan disifati al-qabru kubur kana mangko ono sapa Utsman iku yabki menangis. Aneh ya. Ceritain neraka enggak nangis, ceritain kiamat enggak nangis. Tapi begitu ceritain tentang kubur kana yabki, maka Utsman itu menangis. Faqila maka dikatakan lahu kepada Utsman, ma hadhihi ya Amirul Mukminin, apa ini? Ma hadhihi apa ini ya Amirul Mukminin wahai Amirul Mukminin. Faqala maka berkata sapa Utsman, inni
sesungguhnya saya idza kuntu apabila ada sapa saya finnari di neraka kuntu mongko on ada sapa saya iku ma'an nasi beserta orang. Oh, ternyata itu. Kenapa diceritakan tentang neraka dia tidak menangis? Karena apa? Alasannya kalau saya masuk neraka itu saya bersama orang-orang, masih banyak temannya. Ya itu. Wa idza kuntu fil qiyamati wa idza kuntu apabila ada sapa saya fil qiyamati pada waktu kiamat kuntu maka ada sapa saya iku ma'an nasi beserta dengan manusia. Kiamat juga begitu. Kiamat itu enggak kita hadapi sendiri tapi kita hadapi bersama-sama sehingga dia enggak sampai menangis. Tapi wa idza kuntu apabila ada sapa saya fil qabri di dalam kuburan kuntu maka ada sama saya wahidun orang. Jadi itu yang membuat kenapa harus naik, karena kalau di kuburan ternyata sendirian, nggak ada orang yang mau nemenin di kuburan. Istrinya yang cantik meninggal, itu suaminya nggak mau ikut dikubur bareng-bareng. Was nggak mau, jadi semuanya begitu. Maka lam yakun ma'i, tidak ada ma'i bersamaku sopo ahadun seseorang fil qabri di dalam kuburan minan nasi dari manusia. Wa inna miftahal qabri dan sesungguhnya wa inna miftahal qabri dan sesungguhnya pintunya kubur, kuncinya kubur iku ma'a Israfila beserta atau berada di malaikat Israfil alaihi salam. Wa huwa utawi malaikat Israfil ku yaftahuhu akan membuka kubur yaumal qiyamati pada hari kiamat. Israfil itu yang akan membuka, membangkitkan orang dari kubur itu pada hari kiamat. Itu ada waktunya sudah diperintahkan oleh Allah. Wakana dan ono sopo Israfil iku yakulu berkata. Israfil mengatakan gini, mangkanatid dunya sijnahu mantai siap seseorang kanat yang ono opo ad dunya iku sijnahu penjaranya, kalau dunia ini dianggap seperti penjaranya, karena maka ono apa al qabru kubur ikut jannatahu surganya. Orang itu kalau di dunia itu kayak di penjara, maka kuburnya itu seperti surganya. Wa man kanatid dunya jannatahu wa man utai seseorang kanat yang ono yang ada opo ad-dunya iku jannatahu surganya kana mangko ono opo al-qabru kubur iku mahbasahu penjaranya. Kurungannya atau penjaranya. Waman utai seseorang kanat yang ono opo al-hayatud dunya utai kehidupan dunia iku koyadahu itu apa? Koyadahu itu ikatan, belenggu. Koya ikatan. Fa innal mauta maka sesungguhnya kematian iku itlaquhu pembebasannya. Dilepaskannya ikatan atau pembebasan. Waman tai seseorang taroka yang meninggalkan nasibahu ing bagiannya fit dunya di dunia istaufa maka akan dipenuhi opo bagian hu ing seseorang itu fil uqba pada hari akhirat. Jadi kalau hidup itu kayaknya ini kitab ini rada aneh ya. Hidup ini pokoknya di dunia itu ya jangan terlalu banyak seneng-seneng, tapi lebih baik kita prihatin sidik lah. Kayak poso ini kan
kita dikurangi seneng-seneng kita kan poso. Asalnya yang seneng mangan, makannya dikurangi. Senengane tidurnya dikurangi, harus ada sholat malam, ada sahur, ada macam-macam. Itu hidupnya disuruh seperti itulah. Kalau itu dianggap seperti di sijenun atau penjara, atau seperti kita diikat, maka ketika mati orang-orang yang hidupnya seperti itu, maka dia seperti masuk surga, atau seperti dia dilepaskan dari ikatan yang mengikatnya. Dan orang yang meninggalkan bagiannya di dunia ini, bagian untuk tidur nikmat ditinggalkan untuk bangun malam, bagian untuk nyantai ditinggalkan untuk belajar, untuk apa, itu kan, nah itu, maka ketika meninggal nanti dia akan dipenuhi bagian-bagiannya di akhirat nanti, dan itu jauh akan lebih nikmat. Semua orang nanti akan menyesal ketika sudah meninggal. Wakana, dan ada sopo Israfil iku yakulu berkata, khairun nasi utawi sebaik-baik manusia iku man seseorang taroka yang meninggalkan sopo man ad-dunya ing dunya wa ardo dan ridho sopo man robbahu ing pangerane man, robbahu ing pangerane apa? Ing Tuhannya man. Qabla ayyal qahu, sebelum ketika dia ketemu Tuhannya, sebelum ketemu Tuhannya, dia sudah ridho kepada Tuhannya, dia sudah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia. Yang ditinggalkan apanya? Hatinya meninggalkan dunia. Kalau dunia ya nggak bisa, ya dunia kita tetap butuh makan, kita butuh tidur, kita butuh pakaian, kita butuh apa yang bagus, tapi hatinya tidak boleh tergantung kepada dunia. Itu namanya tarokat dunia. Wa arda rabbahu, dan membuat ridho kepada Tuhannya sebelum qabla ayyalqahu, sebelum kita ketemu dengan Tuhannya. Nah, itu wa amara, dan meramaikan, memakmurkan atau meramaikan, membuat makmur qabrahu, kuburannya diramaikan qabla ayyadkhulahu, sebelum memasuki kuburan itu. Itulah sebaik-baik manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah orang yang orang yang meninggalkan dunia sebelum dia mati. Jadi, dunia masih ada tapi sudah ditinggalkan, hatinya yang meninggalkan. Yang kedua, ridho kepada Tuhannya sebelum dia ketemu Tuhannya. Yang ketiga, meramaikan kuburnya. Loh, kubur kok ramaikan? Ramaikan kubur itu karena bisa ramai, bisa sepi. Tapi kalau lihat fisiknya, kubur itu selalu sepi. Fisiknya. Tapi hakikatnya kubur itu bisa ramai kalau memang diisi dengan hidupnya, itu diisi dengan ibadah-ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, itu seperti orang yang sedang pasang listrik di kuburnya. Jadi kamu puasa itu seakan-akan kamu sedang memasang lampu neon yang 1000 watt di kuburmu. Jadi pas kamu dikubur, gelap, itu ternyata ada lampu otomatis nyala. Loh, lampu puasa, lampu sholat, hidangan-hidangan. Jadi bahkan ada tamannya, ada kebunnya, ada apa. Ya, termasuk diantaranya orang yang suka membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu sama seperti sedang berkebun. Nanti mulai dipetik buahnya itu ketika orang masuk kuburan. Maka sering-sering baca itu. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu kita termasuk orang yang mempersiapkan keramaian di kubur kita. Nah, itulah sebaik-baik orang. Kita siapkan keramaian di kubur kita. Hukiyah, diceritakan Anil Hasani, dari Hasan al-Basri.
annahu sesungguhnya Hasan al-Basri iku kana ono sapa Hasan al-Basri iku jalisan duduk ala babidarihi di pintu rumahnya. Marrot, tiba-tiba marrot lewat bihi di depan Hasan al-Basri sopo janazatun janazah. Janazatu rajulin. Sopo janazatu rajulin, janazahnya orang laki-laki. Wa khalfaha, dan berada di belakangnya janazah. Unasun, sopo unasun, beberapa orang. Wa tahtal janazati, dan berada di bawah janazah. Sopo bintun, anak perempuan, sohirotun yang kecil, masih kecil. Sa'iyatun, dia berjalan di bawahnya. Kot nakodot, yang sungguh-sungguh dia melepas. Nakodot apa? Melepas. Sya'roha, melepas ikatan ya. Nakodot melepas ikatan. Sya'roha, rambutnya. Sya'roroksiha, rambut kepalanya. Nanti ikatan rambut kepalanya dilepas. Wahia, dan utai perempuan itu tabki, menangis. Kola berkata sopo rawi, sopo yang menceritakan ini. Fakoma mongko berdiri sopo Hasan al-Basri, sopo al-Hasanu Hasan, watabi'at, dan mengikuti sopo Hasan al-janazata ing janazah. Faqalat, dan berkata sopo perempuan atau anak perempuan tadi, faqalat, dan berkata sopo al-bintu, anak perempuan tadi, ya abati, wahai bapakku. Bapakku itu yang mana? Janazah yang diusung itu kan bapak. Ya abati, wahai bapakku, lam yastaqbilni, tidak menghadapiku, yaumun, hari, mithlu yaumi, seperti hariku ini. Mithlu yaumi hadza, seperti hariku ini. Maksudnya apa? Saya tidak pernah menghadapi hari seperti hari ini. Hari ini apa? Ya ditinggalkan bapaknya. Bapaknya meninggal, jenazahnya diusung. Nah, itu hari yang sangat apa ya, menyedihkan. Maka dia ungkapkan, lam yastaqbilni, belum pernah menghadapiku, gitu. Yaumun, apa yaumun, hari, mithlu yaumi, seperti hariku hadza ini. Fi umri, di dalam umurku, seumur hidupku itu baru hari ini saya mendapatkan apa, menghadapi hari yang berat, maksudnya begitu. Qala, berkata sopo al-Hasanu, Said Hasan al-Basri, lil binti, pada anak perempuan tersebut. Lam yastaqbil, tidak menghadapi, li abika, pada bapakmu, mithlu hadzal yaumi, seperti hari ini. Jadi yang menghadapi hari yang berat itu tidak hanya kamu, maksudnya. Jadi kamu menghadapi hari yang berat, kata Hasan Basri. Tapi bapakmu juga menghadapi hari yang berat. Lam yastaqbil li abika mithlu hadzal yaumi. Mestinya ini bukan li abika ya. Ya, karena perempuan, li abiki. Lam yastaqbil li abiki, karena ini kan ngomong sama siapa? Al-bintu. Lam yastaqbil, tidak menghadapi sopo li abiki, pada bapakmu, ki. Mithlu hadzal yaumi, apa mithlu hadzal yaumi, seperti hari ini. Qala, bercerita sapa rawi, fasalla, maka
mensolatkan sopo al Hasanu Hasan al Basri alal janazati pada jenazah tersebut, waraja'a dan pulang sopo Hasan al Basri. Falamma kana, maka ketika ada minal ghaddi dari esok harinya, wasalla dan sholat sopo Hasan al Basri, sopo al Hasanu Hasan bil ghadawati pada pagi-pagi, sholat subuh mungkin, watolaat dan mulai terbit apa as-samsu matahari, wajalasa maka duduk sapa Hasan al-Basri ala babidarihi pada pintu rumahnya. Huwa tiba-tiba dia Hasan Basri itu ro'a melihat tilkal bintata pada anak perempuan tersebut. Tilkal bintata, ingat-ingat setelah tilka, setelah isim isyarah itu selalu berupa badal. Maka tilkal bin tata, karena itu menjadi maf'ulnya kan. Ro'a tilkal bin tata. Tabki yang menangis. Watadhabu dan pergi sopo bintun tersebut ila qabri abiha pada kubur bapaknya. Zairotan hale berziarah lahu kepadanya, kepada kubur bapaknya itu. Qala berkata sopo al Hasanu Hasan al Basri, inna hadal binta, sesungguhnya anak perempuan itu hakimatun. Hakimatun itu apa? Bijaksana ya. Hakimah itu bijaksana. Attabi'u, aku akan mengikuti attabi'uha, aku akan mengikutinya, kata Hasan Basri. Asa antatakallama, boleh jadi asa antatakallama, boleh jadi akan ngomong-ngomong, berbicara di kalimatin, dengan kalimat tanfa'u yang bermanfaat untukku. Qala berkata sapa rawi, fatabi'a mongko mengikuti sapa al Hasanu Hasan al Basri. Falamma balagot, maka ketika sampai sapa perempuan ila qabri abiha, di kubur bapaknya. Perempuan tadi sampai di kubur bapaknya, diikuti dari belakang oleh Hasan al Basri. Ikhtafa, maka kemudian sembunyi. Sopo al Hasanu, Syekh Hasan al Basri itu sembunyi. An ainiha, dari penglihatan perempuan tersebut. Sembunyi di mana? Tahta syaukatin, di bawah pohon yang rindang. Qala, berkata sapa rawi yang menceritakan, fa'anaqat, maka kemudian memeluk sopo al bintu perempuan tersebut qabra abiha, kuburan bapaknya. Jadi dilihat dari kejauhan, karena si Hasan al Basri ini tidak mau kelihatan, dia di bawah pohon, dan dia melihat anak perempuan tersebut di atas kuburnya bapaknya itu kemudian memeluk. Fa'anaqat itu dipeluk, kuburannya itu dipeluk, terus wawadoat, dan meletakkan sopo perempuan tersebut khaddaha, pipinya, alat turabi, di atas debu, di atas kuburnya. Wahya, dan dia utawi perempuan tersebut ikut takulu mengatakan, ya abati, wahai bapakku, kaifa bitta fi dzulmatil qabri, kaifa bitta, hale iku kaya apa, iku bagaimana, hai kaifa bitta, bagaimana engkau tinggal, kaifa bitta, bagaimana engkau tinggal, fi dzulmatil qabri, di dalam gelapnya kubur, wahid, dan sendirian, bila sirajin, tanpa lampu, wala mu'nisin, dan tanpa teman. Bagaimana engkau tinggal di kubur yang gelap ini? Itu pertanyaannya perempuan tersebut sambil meletakkan pipinya di atas pusara, di peluknya kuburnya itu. Wahai bapakku, bagaimana engkau tinggal di
kubur yang gelap ini sendirian, bila sirojin tanpa ada lampunya, wala mu'nisin dan tanpa ada teman penggembira. Ya abati wahai bapakku, asrojtu laka, aku menyalakan lampu untukmu, lailata awali amsin, malam pertama kemarin. Faman, maka siapa? Asrojalaka, yang menyalakan untukmu al-barihata, bengi ini, yang barusan malam ini. Kemarin aku menyalakan lampu untukmu. Dan malam ini siapa yang menyalakan lampu? Barusan. Ya abati, wahai bapakku, iftarostu, aku membeber, menggelar. Laka untukmu, lailata awali amsin, pada malam kemarin. Faman, maka siapa? Iftarosalaka, yang membeberkan untukmu al-barihata, yang barusan. Ya, enggak ada mau dikubur siapa yang ya abati, wahai bapakku, ghamaztu laka yadaka. Ghamaztu laka yadaka. Ghamaztu, aku mengurut, memijat, laka untukmu, yadaka tanganmu, warijlaika dan kedua yadaika kedua tanganmu, warijlaika dan kedua kakimu. Lailata awwali amsin, malam kemarin. Faman, maka siapa? Ghamazaka, yang mengurutmu al-barihata, malam barusan. Ya abati, wahai bapakku, sakoituka, aku memberi minummu, lailata awwali amsin, pada malam awal kemarin. Faman, maka siapa? Sakoka, yang memberi minummu al-barihata, malam barusan. Ya abati, wahai bapakku, qallabtuka, aku membolak-balikkanmu min janibin, pada satu sisi, ila janibin, pada sisi yang lain, lailata awwali amsin, lailata awwala amsin, pada malam kemarin. Faman, maka siapa? Qallabaka, yang membolak-balikkanmu al-barihata, barusan. Ya abati, wahai bapakku, satartu, aku menutupi a'dha'aka, ing anggota badanmu, allati, yang tajarrotta, yang kebuka atau mblejet, kebuka ya, yang kebuka siro. Lailata awwali amsin, pada malam kemarin. Faman, maka siapa? Sataroka, yang menutupimu al-barihata, pada malam barusan. Ya abati, wahai bapakku, ta'ammaltu, aku bercita-cita, berangan-angan, fi wajhika, di hadapanmu. Biasa seorang anak itu kadang-kadang di hadapan bapaknya itu dia cerita, Pak, saya nanti pengen gini. Itu bapaknya senang mendengarkan kayak gitu. Itu bentuk manjanya anak kepada orang tua. Nah, itu dia ceritakan. Ya abadi, ta'ammaltu fi wajhika, aku berangan-angan di hadapanmu, fi wajhika, di hadapanmu, lailata awwali amsin, pada hari kemarin. Faman ta'ammala fi wajhika al-bariyah. Faman, mengkau itu siapa? Ta'ammala, yang berangan-angan fi wajhika, di hadapanmu, al-bariyah, sekarang, yang barusan. Ya abadi, wahai bapakku, nadaitana, engkau memanggilku, lailata, apa ini? Amsi, pada malam kemarin. Fa'ajab,
fa'ajabnaka, maka kami memenuhi panggilanmu. Faman, maka utai sopo, da'auta, yang engkau panggil al-barihah, yang barusan. Waman, dan utai sopo aja baka yang memenuhi panggilanmu. Ya abadi, wahai bapakku, at'amtuka, aku memberi makanmu lailata awwali amsin, pada malam kemarin, hinastahaita, ketika engkau menginginkannya, at-ta'ama, pada makanan. Fahal, maka apakah istahaita, yang engkau inginkan, at-ta'ama, ing panganan al-barihah, yang barusan. Apa yang kau inginkan makanan sekarang? Waman at'amaka, waman utawi sopo, at'ama, yang memberi makan, waman lan iku sopo, at'ama, yang memberi makan, al-barihata, yang barusan. Jadi kalau kemarin-kemarin, kalau bapaknya pengen makan, anaknya itu yang memberi makan. Fahal istahaita, maka siapa yang kemudian engkau ingin makanan al-barihah, waman amaka, dan siapa yang memberi makan barusan, menyiapkan makan barusan? Enggak ada tentunya. Ya abadi, kuntu adbahu laka. Ya abadi, kuntu, saya adbahu, masak laka untukmu. Alwanat ta'ami, bermacam-macam makanan. Faman, maka iku sopo, tobaha, yang memasak laka bagi kamu al-barihah, yang barusan. Qala, maka bercerita sopo rawi, fabaka, maka menangis sopo al-Hasanu, Hasan al-Basri. Jadi Hasan al-Basri mendengarkan cerita keluhan anak perempuan itu, akhirnya nangis. Hasan Basri yang berada di bawah pohon karena sembunyi. Fabaka, maka menangis sopo al-Hasanu Hasan, wa adharo, dan kemudian memperlihatkan nafsu dirinya alaiha, di hadapan perempuan tersebut. Wa taqarrabaha, dan mendekatinya. Wa qala, dan berkata sopo Hasan, ya bunayyatu, wahai anak perempuanku, la taquli, jangan kau katakan, hadhil asya'a, ini persoalan, walakin, tetapi, kuli, katakanlah, wajjahnaka, aku menghadapmu ya bapakku, ila aku menghadapkanmu, wajjahnaka, wajjahna, wajjaha yuwajjihu, jadi itu bentuk mutaati. Wajjahnaka, aku menghadapkanmu wahai bapakku, ila qiblatin, pada qiblah. Afa baqiyat, afa baqita, apakah masih tetap engkau kadzalika, demikian? Apakah masih tetap menghadap kiblat engkau? Apakah masih tetap demikian? Gitu maksudnya. Engkau am hawalta, apakah engkau telah berubah? Atau telah merubahmu ila ghairiha, pada yang lain? Ya abadi, wahai bapakku, kafannaka, aku telah mengafanimu, bi ahsanil akfani, dengan kafan yang bagus. Afa baqiyat, apakah masih tetap kafannya? Am nuzzi'at, apakah dicopot angka darimu? Ya abadi, wahai bapakku, wada'naka, aku meletakkanmu fil qabri, di dalam kubur, wa antas sahihul badani, wa anta, engkau bapakku, iku sahihul badani, badannya sehat, masih utuh, masih apa? Afa baqiyat, afa baqaita, apakah engkau
tetap dalam kadzalika, dalam keadaan demikian, dalam keadaan sehat, am akalaka, Masya Allah, am akalaka, apakah memakanmu opo adidanu beberapa beberapa apa namanya, ulat atau apa ya, belatung set atau belatung, Masya Allah. Wakuli, dan katakan ya abati, wahai bapakku, innal ulama, sesungguhnya seorang kiai, iku yakuluna, mengatakan sopo kiai, yus'alul abdu, ditanya sopo al abdu hamba, anil imani, dari iman, faminhum, dan ada di antara mereka man, seorang yujibu, yang menjawabnya, waminhum, dan ada di antara mereka man, seorang yuhramu, yang dihalang-halangi, yang nggak bisa tidak bisa menjawab. A'ajabta, apakah engkau menjawabnya ya abadi, wahai bapakku. A'ajabta, apakah engkau menjawab, antas engkau, anil iman, dari iman tersebut, am hurimta, atau engkau tidak bisa menjawab atau dihalang-halangi, minal jawabi, dari jawab, dihalang-halangi minal jawabi, dari jawab. Ya abadi, wahai bapakku, innal ulama, seorang kiai, yakuluna, berkata, yuwassa'ul qabru, yuwassa'u, diluaskan apa al qabru, kubur, ala ba'dihim, atas sebagian orang, wa yudayyaku, dan disempitkan apa kubur, ala ba'dihim, atas sebagian yang lain. Adoko alaika, adoko, apakah kubur ini disempitkan alaika, atasmu? Adoko, apakah disempitkan alaika, atasmu, apa al-qabru, kubur? Amwusi'a, atau diluaskan. Ya abadi, wahai bapakku. Innal ulama, sesungguhnya seorang kiaiku, yakuluna, berkata, yubaddalu, diganti, apa ba'duhum, sebagian dari orang-orang yang dikubur, biakfanin, dengan kafan, minal jannati, dari surga. Orang-orang yang mati itu, menurut kiai itu, sebagian diganti kafannya dari surga. Wa ba'duhum, dan sebagian orang mati itu diganti kafannya biakfanin, dengan kafan, minan nari, dari neraka. Abud dilat, apakah diganti laka bagimu, minan nari, dari neraka? Apakah diganti kafan laka bagimu, minan nari, dari neraka? Minal jannati, atau dari surga? Ya abadi, wahai ayahku, innal ulama, sebenarnya ulama iku yakuluna, berkata sapa ulama, al qabru, utawi kubur, iku raudhatun, taman, min riyadil jannati, dari taman surga, au khufratun, utawa atau apa, jurang, minan nironi, dari jurangnya neraka. Ya abadi, wahai bapakku, innal ulama, sungguh para kiai ku, yakuluna, berkata sapa kiai, al qabru, tai kubur, iku yu'aniku, menyambut, anako yu'aniku, ngerangkul, itu dimakna menyambut, ba'duhum ing sebagian orang yang dikubur. Kal walidati, seperti seorang bapak, seorang orang tua, as-syafiqati, yang menyayanginya. Wayab ghadu, dan membenci sopo kubur, ba'dhum ing sebagian orang yang dikubur, hatta takhtalito, sehingga bercampur, berserakan, bercampur, takhtalito, bercampur, berserakan, apa adla'uhum, tulang-tulang rusuknya. Terus kemudian bertanya, a'anakoka, apakah kubur ini menyambutmu? Ghodoka, atau membencimu, ya abadi, wahai bapakku,
Innal ulama, sesungguhnya para ulama, para kiai, yaquluna berkata, kullu man sebagian utai semua orang wudi'a yang diletakkan fil qabri di dalam kubur iku yang damu menyesal. At-taqiyyu yang damut taqiyyu, at-taqiyyu ketakwaan, annahu sungguhnya seseorang yang dikubur itu lam yuksir belum memperbanyak al hasanati ing kebaikannya, wal asi dan getun menyesal sopo orang yang dikubur itu terhadap maksiat-maksiat. Limartakaba. Kenapa aku melakukan as-sayyiati beberapa keburukan? Fanadimta, apakah engkau menyesal? Anta engkau bapakku ansayyiatika dari keburukanmu, am ala qillati hasanatika atau dari sedikitnya kebaikanmu. Ya abadi, wahai bapakku, kuntu ono sopo saya idza nadaituka, ketika memanggilmu, ajabtani, maka engkau menjawabku. Kalau dia panggil, bapaknya kemudian menjawab. Wa talama, dan sungguh sangat lama sekali, unadika, aku memanggilmu, ala ro'si qabrika, di atas kepala kuburmu. Fakaifa la asma'u, bagaimana la asma'u, tidak mendengarkan saya, sautaka, jawabanmu. Ya abadi, wahai bapakku, ihibta, engkau telah pergi, ghaibatan, satu pergian, la talqani, yang tidak ketemu aku, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Allahumma ya Allah, la tahrimna, jangan kau halang-halangi aku, liqa'ahu, untuk menemuinya, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Faqalat, maka berkata sopo perempuan tersebut, ya Hasan, wahai Hasan Al-Basri, ma ahsana ma tanawwahta, ma ahsana, alangkah indahnya, ma tanawwahta, apa-apa yang engkau tanawwahta, engkau keluhkan, engkau tangiskan, engkau sedihkan. Ala abi, atas bapakku, wa ma ahsana, dan alangkah bagusnya, ma wa'attani, apa-apa yang engkau nasihatkan nih kepadaku, wa nabbahtani, dan membangunkanku, an-naumatil ghafilina, dari tidurnya orang-orang yang lupa. Tsumma raja'at, kemudian pulang sama perempuan tersebut, ma'al Hasani, beserta dengan Hasan Al-Basri, baqiyatan, hale nangis. Ya, tsumma raja'at, kemudian pulang sopo perempuan tersebut, ma'al Hasani, beserta dengan Hasan Al-Basri, baqiyatan, hale menangis. Al-hadithur rabi'a asyara, wallahu a'lamu bissawab. Ini sampai sini, jadi nanti kita lanjutkan pada hadis rabi'a asyar. Yang jelas ini cerita tentang kuburan, di mana kuburan itu sangat-sangat menakutkan. Kalau kita tidak mempersiapkan, maka diperintahkan malaikat Israfil sebenarnya yang menyampaikan khairun nas, sebaik-baik manusia itu adalah, ini kita catat, sebaik-baik manusia itu adalah mantarokat dunia, orang yang mampu meninggalkan dunia sebelum dia meninggal, dan orang yang ridho kepada Allah sebelum dia ketemu, dia sudah senang pada Allah sebelum dia ketemu. Dan yang ketiga, orang yang bisa membuat
rame kuburannya sebelum dia masuki kubur itu. Ya dengan apa? Ya dengan kebaikan-kebaikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa bisa meramaikan kubur kita sebelum kita masuk, ya dengan apa? Dengan amal soleh, dengan apa dan seterusnya. Kita tinggalkan dunia itu hatinya, jangan terlalu. Harta yang kita miliki saja kita nggak terlalu kepingin, apalagi harta orang lain. Maka orang yang masih suka ngambil harta orang lain itu berarti jauh sekali. Wong harta yang kita miliki saja kita nggak perlu masukkan ke hati. Ya itu hanya cukup untuk kita menjalani hidup supaya berjalan dengan normal. Kita butuh makan, kita butuh berpakaian, kita butuh, itu penting. Tapi jangan sampai masuk ke hati sehingga kita termasuk orang yang hubbud dunia namanya. Semoga kita semua diberi pertolongan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa menjadi orang yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma inni istauta'tuka ma qara'tuhu wa ma hafidtuhu fardudhu ilayya 'inda hajati ilayya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.